Alright, selamat pagi sahabat PB Podcast. Berjumpa lagi dengan saya di sini dengan bintang tamu yang menurut saya ini mama yang tough ya. Sangat bijaksana, sangat menentukan masa depan anaknya untuk menjadi lebih baik lagi. Oke, kita langsung aja ya untuk berbicara langsung dengan bintang tamu kita yang sangat cantik sekali pagi ini dengan Ibu Melda Andriani atau lebih gampangnya Mama Stefani. Iya, oke. Selamat pagi Mama Fani. Iya, selamat pagi Miss Habibah. Iya, apa kabar nih Mama Fani? Luar biasa. Luar biasa ya. Jadi ini pasti Mama lagi berbunga-bunga ya kan Mak, karena berhasilnya Kak Fani lolos di sekolah Tarnus, di mana sekolah ini sangat diinginkan oleh banyak orang tua. Jadi gimana nih perasaan Mama anaknya lolos nih? Wah, gimana ya Miss ya? Pasti perasaan saya sangat senang karena ini perjuangan, termasuk perjuangan ya Miss ya, karena perjuangan kami ini, perjuangan anak saya ini dimulai dari bulan September. Oh, bulan September. Jadi pembukaannya bulan September tahun lalu. Jadi sampai pengumumannya itu April 2026. Iya, berarti ada sekitar 9 bulan. Iya. Perjuangan kami. Seperti ibu mengandung ya. Iya. Jadi bagaimana ya kan perasaan kita 9 bulan kita melaluinya dari antara cemas ya kan, pasti bener. Perasaan wah anak saya ini gimana karena dia bener. Sistem gugur. Iya, benar jadi sekali. Kita kan harus betul-betul mempersiapkan diri bener. Dari tahap demi tahap. Benar sekali. Gitulah Miss. Saya sangat senang sekali. Tidak bisa saya ungkapkan lagi. Iya benar, persiapannya seperti olahraga maraton emang harus bertahap dan setiap momennya itu pasti Mama merasa deg-degan ya kan Ma, apalagi itu tadi yang Mama bilang ada sistem gugur, gimana kalau Fani ini tadi nggak lulus, bukan ke mamanya sih tapi lebih ke perasaan Faninya. Ya, saya sebagai orang tua, karena anaknya kayaknya dari awal dia bilang, Mama saya nggak mau sekolah yang lain, dia bilang gitu. Iya anaknya. Saya nggak mau sekolah yang lain, jadi saya agak war juga ya. Ini anak kok PD-nya luar biasa, optimisnya kuat. Iya. Sedangkan saya nggak berani terlalu berharap. Iya. Karena dari awal saya lihat pendaftar 24.000 loh Miss. Wow, 24.000 ya Ma? 24.000 pendaftar. Seluruh Indonesia. Wow. Ya, sistem gugur. Jadi gimana ya? Jadi saya bilang pertama kali sama anak saya, coba lihat dulu handphone kamu, coba bikin dulu manusia 24.000 itu gimana? Saya bilang gitu. Awal dulu saya bilang, itulah kalau dikumpulkan pendaftar Tarnus itu 24.000. Nah, inilah anak-anak Indonesia yang hebat, yang mau berjuang. Jadi kamu jangan mau kalah. Begini kan, ramai kan, banyak. Wah penuh ya Ma, dia bilang gitu. Jadi saya motivasi dia seperti itu. Jadi setiap tahap seleksi itu saya suruh, nah ini 24.000. Nanti tahap ini gugur tinggal 10.000. Bikin lagi coba 10.000. Gimana sih? Kumpulan manusia 10.000 nak, saya bilang gitu. Berarti Mama sudah kasih gambaran bahwasannya ini loh saingan kamu nak gitu. Jadi bukan justru membuat perasaan Fani banyak ya Ma, nggak jadi deh. Ternyata malah dia optimis ya Ma, karena itu tadi dia membayangkan oke, aku harus bisa menjadi yang itu tadi terbaik. Iya, terpilih ya. Oke, jadi gimana nih cara Mama untuk mengetahui bahwasannya sekolah itu benar-benar cocok untuk Fani, bukan cuma sekedar sekolahnya keren ini SMK Tarnus ya, Taruna Nusantara. Itu gimana caranya Mama untuk mengetahuinya? Apakah Mama tahu sendiri, searching sendiri, atau dari Kak Faninya nih dia udah searching duluan? Awalnya si Fani ini dia belum tahu, mengenal kali belum ya kan, karena memang dia tidak saya kasih gimana kali dengan handphone. Jadi saya memang duluan pertama. Jadi saya dari SMP dia kelas 2-nya memang. Kelas 1 saya belum gimana kali karena saya masih kelas 1 ini peralihan dari SD ke SMP dan transisi dan dia
masih masa agak-agak kayak puberitas ya gitu. Bener, Jadi bener, saya memang Mama. harus mengontrol ini anak dulu. Bener. Iya. Jadi saya harus mengontrol anak saya dulu bagaimana saya beradaptasi menjadi seperti teman. Jangan seperti musuhnya kan gitu. Karena ini anak kan masih mau ngumpet-ngumpet juga kan. Namanya anak SMP beranjak ABG kan. Iya benar, Ma. Maunya jangan dikekang dong. Iya, maunya lagi naik-naiknya nih. Iya, lagi jadi saya memang bagus-bagusnya. betul-betul kasih dulu dia ruang bersama saya. Benar-benar jadi bestie lah gitu. Karena saya juga kasih tuntutan sama dia, tuntutan dengan berbagai les. Iya, nah, jadi kan memang betul-betul dia kan harus capek. Harus capek gitu. Jadi ya betul-betul nanti sudah kelas 2 saya kontrol memang nilainya awal. Karena saya memang sudah tahu kalau untuk memasukin sekolah SMA unggulan kita harus mempunyai nilai. Iya, benar sekali. Jadi persiapan nilai dulu. Saya lihat nih anak saya nilainya kayaknya bisa lah gitu kan. Mampu nih gitu. Jadi kelas 2 saya agak kasih sedikit lah. Nah, Fani sinilah kalau mau tidur dia gitu kan. Kasih info. Kakak mau nggak sekolah di SMA Taruna Nusantara? Sekolah apa Ma? Dia bilang gitu. Ini ada di Magelang loh nak. Kebetulan waktu masih Stefani kelas 2 itu masih 3 jalur ya kan. Ada beasiswa, jalur reguler dan jalur dia bayarnya beda gitu kan. Saya juga kurang paham. Tapi saya selalu berdoa, Tuhan saya kalau bayar segitu nggak sanggup lah. Gitu. Tapi dalam berjalannya waktu keluar nih pengumuman. Keluar pengumuman bahwa SMA Taruna Nusantara beasiswa full. Wah, doa Mama didengar ya. Saya lagi bergejolak langsung. Wah, saya semakin membara ya Iya, kan. semangat nih. Dari kelas 2 saya sudah iming-imingi anak saya mau sekolah seperti ini nak, seperti ini dengan berbagai pilihan ya. Tidak hanya satu pilihan karena saya tahu juga kemampuan saya kan gitu. Kemampuan ya satu dengan biaya kan gitu. Biaya tidak yang sedikit kan gitu. Sekali, jadi saya lihat wow free, saya pikir gitu kan. Free beasiswa full ya, saya pikir gitu. Saya cari-cari tahu dulu. Saya cari tahu. Kemudian kemarin tahun lalu dia bukanya bulan Desember. Kebetulan ketika si Fani kelas 3 dia buka lebih cepat. Dia bulan September sudah buka tanggal 9. 9 September dia sudah buka. Kemudian anak saya langsung kasih tahu sama saya, Mama, SMA Taruna sudah buka, dia bilang gitu. Ayo saya dulu daftar. Memang dia telat 1 hari lah daftar. Sudah kami ngambil pertama kali itu ngambil nomor ujian dulu. Selain itu baru berkas baru kita susun kan gitu. Saya sebenarnya waduh saya nggak pernah nih gitu kan. Tapi saya nggak mungkin bilang enggak kan. Iya benar. Saya persiapkan. Saya ajak anak saya untuk lebih tenang, karena mempersiapkannya tidak sedikit. Iya benar. Banyak sekali berkas-berkas yang harus disiapkan. Jadi mulai dari legalisir, dari kepala sekolah kan, surat pernyataan kepala sekolah, kelakuan baik, banyak lah dari surat kesehatan, akta lahir kan gitu kan, banyak lah kakak, banyak lah yang harus saya persiapkan. Administrasinya dan administrasi rupanya sistem gugur. Jadi nggak hanya selain tes akademik, tapi administrasinya juga ada sistem gugur. Iya. Dan alhamdulillahnya Fani lulus. Iya, jadi dari 24.000 itu sisa 10.000. Sisa 10.000. Wah, banyak ternyata. Berarti nggak boleh sepele nih ya, Mak. Dari administrasinya nih aja ya. Buat tips nih untuk buat parent-parent yang mau masukin anaknya ke SMA Tarnus, bahwasannya dari administrasi aja kita memang harus perhatiin betul ya, Mak. Jangan sampai ada yang ketinggalan atau lupa, bahkan sepele sedikit pun jangan sampai ya, Mak. Iya, karena dia berbasis online. Jadi dia punya spesifikasi tertentu. Contohnya fotonya sekian megabyte, begini harus bentuk seperti ini. Iya, karena nanti dia tidak, kalau sudah gugur administrasi dia tidak akan bisa berlanjut ke tahap berikutnya. Seleksi tadi ya, ujian tesnya. Jadi memang betul. Benar-benar ketat ya, definisi memang ya itu tadi beasiswa full ya, Ma. Jadi di situ udah mulai disaring lagi gitu. Wah, tapi 10.000 juga belum jumlah yang sedikit menurut Miss, karena harus 10.000 loh ya kan. Sedangkan yang di kelas ini aja juga berat gitu. Konon lagi 10.000 se-Indonesia ya kan. Tapi ya puji Tuhan ya, Ma.
Stefani lulus di administrasi lulus. tadi. Ya dia bukanya pun ini anak memang nggak tahu ya saya. Dia buka di les coding, nggak ada ngomong apa-apa. Oh. Ketika dia les, pengumuman. Saya pun nggak tahu kan, karena mereka ini kalau taruh sini dia punya akun sendiri. Oh gitu. Dia ada namanya akun CBT. Jadi semua informasi itu berada di dalam akun CBT. Oh berarti bukan di sosial media kan ya, Mak? Oh. Dia tertutup. Dia bersifat rahasia ya. Iya, jadi kita nggak bisa gimana. Oh keluar begini enggak. Dia bersifat di akun CBT dan kita harus apa ya, buat mama-mama yang lain harus update juga gitu istilahnya. Kita harus punya Twitter X. Twitter X, iya memang di situ memang kuncinya. Jadi segala info. Ya, jadi mama-mama sekarang ini kalau menurut saya sih memang harus update sekali. Benar sekali, Mbak. Jadi kita tahu ya kan, Mbak, perkembangan saat ini nggak hanya anak aja gitu. Jadi kita nggak dikelabui ya sama anak-anak. Jadi kita tahu juga info, mana tahu anak ini tadi bener nggak nih dibilangnya gitu. Kita cross check lagi bener nggak gitu ya. Ya aku itu. Oke, berarti intinya mama juga harus update ya kan. Saya juga harus belajar. Bener, memang bener, Mas. Saya lebih banyak belajar dari anak saya. Kita memang harus akui gitu, karena kadang ada juga beberapa parent yang menganggap mama ini lebih berpengalaman dari kamu gitu. Padahal itu udah nggak zamannya lagi ya kan. Kalau saya dulu cuman paling ya kayak zaman saya mungkin ya masuk SMA negeri udah wow ya. Iya bener banget, kita kayak udah artis banget ya kan, Mas. Itu kan perjuangan kita kan masuk SMA negeri kan. Nggak ada lah mungkin ya, kalau saya dulu belum gimana ya, masih pengetahuan saya cuma sampai SMA negeri aja lah gitu kan. Jadi ya karena zaman sekarang itu SMA unggulan rupanya bersebaran ya. Karena kita aksesnya udah luas sekarang, Mah. Karena kita udah tahu luar, gak hanya kota Binjai, kota Medan aja yang kita tahu kan, Mah. Bahkan di luar negeri pun anak sekarang juga udah bisa cari infonya sendiri gitu kan. Jadi pokoknya sekarang apa-apa serba mudah, tapi yang paling penting itu tadi kita tetap harus update dengan kecanggihan sosial media sekarang. Juga kita update perkembangan anak ya kan, pemakaian gadget ini tadi. Jadi mamanya bisa ngontrol anak-anak, mamanya juga enggak kudet ya kan. Iya gitu aja sih. Harus memang betul-betul sama-sama lah. Iya, balance, sama-sama belajar. Jangan nanti gini, mamanya kamu harus sekolah, kamu harus bisa lulus di Tarnus ya. Tapi kita nggak dampingin kan, susah. Iya benar, cuman doang. Baru cuman ya sudah saya leskan kamu berapa juta begini. Nggak juga ya kan. Nggak bisa juga karena kan mental anak kan juga harus dijaga. Benar sekali. Oke, jadi ini Mak, apa nih pelajaran terbesar yang Mama Papa pelajari sebagai orang tua selama mendampingi Kak Fani? Pelajarannya ya itu satu ya, saya betul-betul sebagai orang tua itu harus belajar dan mengontrol emosi juga kan. Dan harus gimana ya, anak saya ini harus saya jiwai lah gitu. Karena dia punya obsesi dan saya harus mendampinginya gitu. Jadi jangan kita udahlah biarin aja lah dia sendiri bertarung gitu. Bukan hanya dukung doang, tapi Mama juga berperan aktif. Iya, saya memang kebetulan ya Stefani ini saya dampingi memang sepenuhnya. Berarti kedekatan Mama dengan Kak Fani ini udah cukup dekat ya, Ma? Iya, saya tahu semuanya. Gimana ya? Pokoknya saya mempersiapkan yang terbaik lah. Contohnya seperti administrasi. Memang saya lah yang berandil ya, gitu ya. Maksudnya saya semualah yang mengurusin anak saya ini, mulai dari administrasinya, bagaimana dia harus ujiannya, persiapan-persiapan apa aja yang harus dia lakukan. Makanya karena itu saya harus belajar. Iya benar. Saya duluan yang belajar, saya cari-cari informasi karena supaya Mama bisa yang membimbing. Karena saya mau membimbing anak saya, karena zaman sekarang gampang kok. Iya, akses aja. Iya, benar banget, Ma. Yang penting kita mau belajar. Iya, benar sekali. Gak ada yang intinya mau belajar. Intinya mau belajar aja. Gak ada yang sulit. Gak ada yang sulit gitu. Makanya kebetulan juga anak saya nggak bimbel khusus gitu. Iya benar. Iya ya, baru menyadari Fani ini nggak ada bimbel khusus untuk masuk SMK Taruna ini ya, Ma?
Nggak ada. Oh, berarti hanya mengikuti les apa saja nih, Mah? Lesnya dia? Ya memang saya bikin les juga, tapi berbentuk privat. Berbentuk privat. Oh, Ya, berarti kalau semua mencakup di situ ya. Berarti iya, dia selain les coding, les sempoa, semuanya terus udah selesai. oh semuanya udah selesai. Terus les privat tadi, berarti full ya jadwal belajarnya Dia setiap hari. dia kalau dari bulan 9 itu sampai bulan 2 kali ya. Dia itu sampai jam 11 selalu tidur. Oh, sungguh-sungguh sangat ekstra sekali ya yang harus Karena dihadapi saya Fanny full ini ya. full dia memang saya buat bimbel, tapi bimbel mata pelajaran. Tidak khusus Oh, untuk sekolah taruna, tidak. iya. Jadi kalau yang sekolah taruna ini memang betul-betul saya dan Fanny ini yang istilahnya saya cari informasi sendiri, saya bantu dia. Nggak pakai ordal-ordal ya, Oh Mas. tidak, Karena banyak sekali perspektif orang tua di luar sana bahwasanya kalau mau masuk sekolah yang bonafit itu harus ada orang dalam. Padahal salah. Ya kan, Mak? sampai sekarang ya, sampai sekarang saya bilang sama parents yang di luar sana, saya nggak mengeluarkan uang sepeser pun, bener. Saya nggak ada mengeluarkan uang ya, kecuali ya saya leskan anak saya. Tapi kalau untuk Uang untuk ke les sekolah, aja ya, Mak? kalau untuk ke sekolah yang dituju anak saya 0 rupiah, belum ada saya apapun itu. Apapun itu tidak ada. Padahal anak saya sudah kirim email, sudah ukur baju, sudah istilahnya sudah ada lah gitu ceknya pemberitahuan dia gitu apa saja, karena ini memang full beasiswa semua sampai kaos kaki anak kita juga nanti akan Tanggung. diberikan. Oke. Dan satu lagi akan juga diberikan uang saku. Wah, itu dia yang paling penting ya, uang saku. Iya, jadi kalau anak kita sekolah di sana, setidaknya kita akan terasa ringan, uang sakunya ada diberikan dari pihak Iya sekolah. benar, tapi itu tadi balik lagi ya, Ma, di balik penerimaan Iya. kelulusan Kak Fanny ada perjuangan hebat, perjuangan yang gak gampang, Iya. yang gak mudah, yang harus Mama dan Fanny lalui. Nggak Iya. hanya uang, tapi waktu ya. juga ya kan. Makanya dia memang jam tidurnya kurang. Ketika karena dia kan banyak nih lesnya saya bikin gitu kan. Mulai dari akademiknya saya leskan, mata pelajarannya, kemudian saya leskan juga psikotesnya, saya leskan juga jasmaninya. Jadi dia jasmani dia khusus, ada coachnya khusus untuk anak saya gitu, yang untuk memang ke sekolah seperti ini gitu. Saya memang mencari guru itu yang memang spesifikasinya yang saya yang ingin gitu, yang saya inginkan. Oke, yang sesuai dengan Mama inginkan. Iya, contohnya ya kalau memang sekolahnya ke Taruna ya saya harus ke Taruna gitu. Bener. Maksudnya yang benar-benar yang mengetahui apa aja dunia gitu. mereka ya gitu. Karena Jadi kan nggak beda sekolahnya ya. beda sekolahnya. Jadi saya pengen itu anak saya itu tidak salah jalan, tidak salah. Saya mungkin semua bilang lari aja, lari-lari aja gitu. Tidak, ada semua tekniknya. Nggak cuma nerapin doang, tapi cari tahu ini berguna nggak nanti untuk di sekolahnya sana. Iya, jadi betul-betul kita tekankan sama anak ini, nggak apa-apa capek sekarang. Iya benar. Kadang dia mau juga ngeluh kan, namanya anak-anak ya kan. Pasti. Apalagi usia mereka ya kan. Mama capek kali loh mama, jam 11 ini baru pulang loh, besok pagi harus sekolah. Karena kan harus balance juga kan. Iya benar banget. Harus balance ke sekolah juga. Benar. Harus balance juga dia ke les juga. Kadang ujian, kadang harus dia katanya harus public speaking juga. Buat lagi draftnya mama, dia bilang gitu. Tapi ya nggak masalah sih rasanya, maksudnya ya mungkin karena tujuan utamanya ada. Iya. Dan dia merasa gini, wah, karena dia juga tahu di pertengahan jalan kami tahu itu kalau sekolah SMA Taruna Nusantara itu dia penerimaannya 2:1 untuk perempuan, untuk laki-laki dan perempuan. Jadi lebih banyak laki-laki daripada perempuan. Jadi anak saya merasa padahal zaman sekarang ini perempuan itu banyak gitu. Benar, iya. Jadi kan
haruskan 2 kali lipat dong. Iya. Perjuangannya benar kan. sekali. Iya. Jadi saya bilang kamu harus 2 kali lipat gitu karena dari itu ya harus berjuang lagi Iya, saya memang bilang. harus lebih ekstra ya, Ma, karena itu tadi dia tadinya udah kayak pesimis ya, Ma, karena ini kayaknya pasti ada perbandingan nih gitu, tapi Mama support lagi ya, Iya, memang kakak harus 2 kali lipat dari pria nih tadi. Iya, ya kan, karena Ma? penerimanya lebih banyak pria, saya bilang gitu. Saya selalu bilang sama anak saya, semua hal-hal yang pasti. Saya nggak mau saya bilang nggak yang pasti gitu. Iya. Karena biar dia jadi Kita harus kasih tahu realitanya ya kan, Ma? jangan nanti nggak apa-apanya mama gitu kan. Perempuan iya. biasanya segitu. Enggak, kalau kamu memang mau sekolah di situ ya kamu nggak ada perbedaan sama laki-laki dan perempuan, harus sama. Benar. Saya bilang gitu. Karena memang sekarang nggak ada lagi perbedaan, memang semua setara, terutama untuk pekerjaan ataupun profesi ya kan? Iya. Pendidikan juga harus setara. Oke, jadi kalau bisa diulang lagi nih, Mah, prosesnya dari awal, apa sih yang pengen Mama lakuin tapi berbeda? Yang saya ingin lakukan kalau seandainya terulang ya, saya inginnya persiapannya itu lebih terarah, tersusun. Iya, tersusun. Nggak seperti saya gedebak-gedebu. Karena tadi Mama pikir tadinya Desember ya kan, ternyata September. Dan saya memang nggak pernah kayak mana ya, misalnya nggak pernah lah mendampingi. Kebetulan si Fani kan paling tua kan, paling besar. Jadi dialah perdana yang kami kedua orang tuanya mempersiapkan gitu kan. Jadi memang betul-betul ya udah deh, kalau memang mau diulang ya saya pengen lebih prepare lagi, lebih tersusun lagi. Nanti adiknya kan ada gitu kan. Jadi saya memang sama papanya sudah berunding bahwa kami sudah punya punya list gambaran ini karena kan kami tahu nih kakaknya biar jangan sampai capek kali sampai jam 11 malam saya suruh dia belajar gitu. Jadi kan berarti belajar dari kakaknya supaya adiknya jangan kayak gitu lagi. Waktunya lebih terarah, termanage ya. Iya, kalau bisa belajarnya lebih awal. Iya. Mungkin ya kalau si Fani belajarnya start dari kelas 3, kalau adiknya mungkin bisa kami buat dari kelas 1 gitu. Jadi sedikit lebih prepare lah ya. Iya, lebih ringan nanti. Jadi kalau sudah start bulan kelas 3 dia udah lebih saya mengulang-ulang aja. Iya, benar. Jadi nggak kayak dikejar-kejar banget ya kan, Ma. Iya. Ya, syukurnya Kak Fani bisa melalui itu ya kan, Ma, karena kayaknya menurut pandangan Miss, Kak Fani ini lebih suka anaknya yang waktunya mepet atau juga lebih suka yang dikasih tantangan. Itu kalau menurut pandangan Miss tentang Kak Fani gitu. Karena dia memang anaknya ditantang, ayo gitu. Bukan makin jatuh dia, ya kan, Ma? Nah, berarti intinya minutes time-nya itu tadi ya, Ma. Kalau bisa diulangin gitu ya. Tapi ya puji Tuhan lagi dan lagi Fani bisa melalui itu. Fani lolos ya kan, Ma. Amin, Miss. Oke, jadi apa nih pesan Mama untuk orang tua lain nih yang saat ini juga sedang mempersiapkan anaknya untuk masuk di sekolah unggulan? Ya, pesan saya sebagai orang tua juga, ya tetap sajalah dampingin anaknya. Iya, benar. Dampingin, kemudian persiapkan semuanya dengan baik. Dan itulah mulai dari administrasi, karena administrasi itu sangat paling penting. Jangan kita gagal di administrasi. Saya selalu bilang kita tidak boleh gagal di administrasi. Kalau kita gagal di akademik, kita tahu ini salah kita. Kalah kita di mana gitu kan. Benar. Kalah kita mungkin ya kita kurang di matematika atau kurang di bahasa Inggris. Kita tahu. Tapi kalau di administrasi kita kalah, kayaknya kesannya kita ceroboh gitu ya. Iya, karena administrasi itu nggak ada yang gagal saya rasa. Karena yang dipersiapkan cuma KTP, nilai gitu ya kan, yang sudah ada, yang sudah tersedia. Jadi tapi bisa gagal gitu loh, bisa dipotong jadi potong 14.000 saya pikir gitu kan. Jadi
Itu bukan angka yang kecil ya kan, Ma? Jadi saya bilang sama anak saya, jangan selalu kita nggak boleh kalah di administrasi, nak. Kita harus, kalau kamu kalah di akademik satu, mama masih terima gitu loh. Iya, benar. Mama terima gitu loh. Mungkin kamu kurang belajarnya lah. Iya, kurang ekstra ya kan, Ma. Kamu kurang belajarnya, saya bilang. Tapi kalau di administrasi, aduh mama, kayaknya gimana gitu ya nak ya, saya bilang gitu, kayaknya sia-sia lah. Karena persiapan si Fanny ini memang kebetulan saya mempersiapkan anak saya ini karena saya tahu karakter anak saya. Iya. Karakter anak saya ini orangnya sedikit keras. Dia maunya memang suka tantangan. Dan dia memang punya cita-cita. Obsesinya tinggi. Jadi dia memang menurut saya pas sekali dengan sekolah yang dia tuju. Karena memang sesuai dengan bakat dan minatnya. Gitu aja sih kalau saya. Jadi saya mengarahkan sama dia seperti itu. Karena kalau saya bikin dia sekolah yang lain, kayaknya basicnya nggak situ ini anak gitu. Jadi kan di mana dia minatnya, sebagai orang tua saya dukung gitu. Oke, berarti tadi pesannya yang pertama administrasi. Iya. Yang kedua pesannya ya sebagai orang tua kita tetap istilahnya kita berdoa lah ya kan. Berdoa. Kita dukung anak-anak kita kan, kita dukung anak. Bukan kita aja yang berdoa, si anaknya juga. Iya, benar. Karena memang kebetulan anak saya ini dia yang lebih kuat doanya. Dia lebih kuat doanya. Iya. Saya sebagai orang tua mendukung. Pasti saya pun kuat doa saya, tapi saya rasa anak saya karena kemauan dia kan. Benar. Kalau kemauan saya kayaknya nggak terjalan gitu. Karena kayak si Fanny gitu kan menunggunya ini lama prosesnya. Saya suruh dia melamar lagi, mencoba untuk sekolah yang lain. Dia setengah hati gitu. Dikerjakan tapi setengah hati. Iya, karena dia nggak mau. Tapi demi mama, demi papa, saya coba. Dia bilang gitu kan. Tapi saya sebagai orang tua nggak apa-apa lah, kasih cadangan, saya bilang. Ya dijalaninnya memang, tapi memang tetap awalnya dia bilang saya nggak mau, kata, tapi demi mama, demi papa ya sudah saya coba, katanya gitu. Saya coba, jadi jangan gimana ya, kata gitu. Kalau saya nggak lulus jangan sedih, kata gitu. Karena memang nggak. Berarti dia takut buat mama papanya sedih, kecewa. Iya, ya. Ini anak memang masih nurut lah apa yang kata orang tuanya. Jadi itu aja sebagai orang tua yang di luar sana tetap semangat. Tidak ada yang tidak mungkin. Benar. Walaupun dia itu puluhan ribu yang saingan kita di luar sana. Iya. Kalau memang udah rezekinya. Kalau sudah rezeki kita, ya kita satu diantaranya gitu. Gitu aja sih menurut saya, nggak ada yang mustahil. Apalagi saya dengar si Fanny ini katanya perempuan ya, satunya yang lulus ya dari Kota Binjai. Oh iya, wah tepuk tangan dong. Congratulations untuk Kak Fanny, the only one girl ya di Kota Binjai. Yang lulus di saya suatu kebanggaan loh, Ma, punya anak perempuan satu-satunya, jadi kayak merasa ratu ya. Tapi dengan usaha ya kan. Iya benar, usaha itu memang nggak bisa dipungkiri ya, Ma. Makanya, itu wajib dan harus sih. Iya, jadi yang saya bilang ini hanya manisnya aja. Kalau yang saya jalani sama anak saya, iya bener lah, hanya mama dan Fanny lah yang tahu ya kan. Miss, orang begitu. Hanya ngeliat Fanny lulus gitu. Tapi perjuangan kami luar biasa, Miss. Luar biasa sekali saya bilang. Karena penuh dengan terkadang ya, kebetulan saya memang hanya menggunakan sepeda motor kemana-mana. Jadi hujan, badai, semua kami terjang. Iya, pokoknya semua dikorbankan ya kan. Waktu, uang, tenaga, kesehatan dan lain-lain. Iya, jadi terbayar sudah. Makanya kayaknya si Fanny ini, kalau seandainya saya lihat ya, beberapa orang yang istilahnya sharing sama saya. Jadi orang yakin bahwa masuk SMA Taruna Nusantara itu memang betul-betul free. Karena dia tahu gimana keadaan saya. Oh, iya. Jadi support buat yang lain ya. Support yang lain. Oh, rupanya memang betul ya gitu. Karena nggak bohong nih. Karena kan banyak kata Miss itu ya kan. Harus orang ini harus pejabat. Iya benar banget itu, Ma. Itu tadi Miss bilang yang katanya harus ada ordal, tapi mama mematahkan mitos itu bahwasannya ya intinya usaha ya kan, Ma. Ya memang usaha dan
terus coba, terus cari tahu info, ya akhirnya puji Tuhan lulus. Ya, jadi nggak ada yang nggak ada itu orang dalam, nggak ada tuh duit-duitnya. Iya, Itu nggak ada. catatannya ya Bapak. Oke. So menurut Mama nih, apa arti kesuksesan yang sebenarnya untuk Kak Fani? Kesuksesan dia menurut saya itu sama Fani itu dia sudah bisa menggapai impiannya. Dia memang bermimpi bersekolah itu sekolah seperti ini. Oke. Jadi dia betul-betul berusaha. Berusaha, contohnya dari kecil saya lesin dengan berbagai les, didukung dengan fisiknya juga. Jadi si Fani memang fisiknya mendukung. Contohnya dia ikut taekwondo, dia renang. Jadi tidak dengan akademik saja saya, karena ini kan sekolah berbasis militer. Iya benar. Jadi kalau sekolah berbasis militer kita memang butuh akademik, tapi harus balance. Benar. Takutnya anaknya nanti di fisiknya dalam juga harus kita latih. fisiknya harus dilatih. Terkejut. Gara-gara itu aku mau pulang, nggak mungkin karena kayak si Fani ini dia ada nanti masa karantina. Karantina 3 hari 2 malam. Di situ anak-anak dilatih untuk betul-betul bagaimana hidup berasrama gitu. Dengan bangun jam 4 pagi. Sudah mandi. Jam 5 makan. Sudah masuk ruang makan. Duduknya harus sikap siap. Makan hanya waktu dengan 12 menit. Harus baris. Berarti di sana nggak hanya akademis, tapi disiplin dan time manajemennya juga dilatih ya, Ma. Jadi di sana kalau kata zaman sekarang nggak bisa menye-menye katanya. Benar sekali itu, Ma. Nggak bisa tuh Mas Anda. Makanya Mama ngelatih fisiknya Kak Fani supaya bisa siap menerima itu. Jadi ya kalau yang khususnya yang perempuan ya, mama-mamanya yang perempuan, yang punya anak gadis. Kalau yang perempuan itu betul-betul harus persiapan juga fisiknya, jangan hanya akademik, takutnya nanti anaknya asam lambung. Iya benar. Tapi di garis bawah ya memang anaknya mau dan mampu. Kalau anaknya nggak mau dan nggak mampu. Banyak kok sekolah yang istilahnya yang tidak seperti itu tapi tujuannya sama gitu. Banyak kok. Jadi jangan kita pikir si Fani mau sini, kamu harus juga itu. Jangan. Karena karakter anak dan daya tahan tubuh anak itu berbeda. Jadi di garis bawah juga bahwasannya anaknya mau dan mampu Kalau nggak mampu jangan. Kasihan nanti di dalamnya kan, Miss. Iya benar-benar. Karena lebih kalau dia sekolahnya pasti lebih lagi kan gitu. Lebih ekstra lagi karena dari latihan sebelumnya. Kalau ini paling cuman sekedar cuma kulit-kulitnya aja gitu kan. Benar. Di dalam nanti sesungguhnya pasti lebih luar biasa lagi pembentukan karakter dan disiplin mereka di dalam Benar. Oke. Jadi setelah semua perjalanan ini, apa nih yang paling Mama Papa ingin sampaikan kepada Kak Fani tersayang? Saya mau menyampaikan terima kasih anakku Stephanie Pebina Brusmiring. Kamu sudah membuktikan kepada kami bahwa kamu itu bisa, dan omongan kamu itu selalu saya tanya ketika selesai dia ujian. Setiap dia ujian saya selalu tanya, gimana kakak, kamu bisa nggak? Dia selalu jawab bisa. Optimis dia. Iya, dia anaknya tetap optimis dari awal. Jadi setiap dia ujian, keluar dari ruang ujian jadi saya tanya, gimana kakak? Bisa? Bisa Mama? Bisa jawab? Bisa. Jadi dengan dia bilang bisa, saya jadi yakin gitu. Ini anak kok yakin banget, saya pikir gitu. Kamu kok yakin sekali ya? Kan saya tahu kemampuan saya. Saya tahu kan kemampuan saya. Jadi walaupun saya bilang kamu sekolah nanti di ABCD begini, dia bilang enggak, saya tetap sekolah di sana, kata kayak gitu. Jadi dengan keyakinan dia, saya berterima kasih sekali bahwa dia punya feeling yang kuat dan usaha yang sangat kuat dan doa yang sangat kuat. Jadi dia bisa berhasil. Jadi pesan Mama, kalau sekolah nanti di sana,
tetaplah menjadi anak yang rajin belajar, kejar cita-citanya, karena di sana pasti kamu akan bertemu lagi dengan anak-anak yang hebat gitu, karena kan ini 1.500 yang terpilih dari Sabang sampai Merauke ini kan betul-betul yang sesuai dengan memang yang terpilih. Memang yang terpilih. Jadi kamu juga harus buktikan kita ini bisa gitu. Walaupun kita dari kota kecil kan. Saya bilang gitu kan, Miss. Ini kan Binjai ini kan kota kecil gitu kan. Benar. Dari kota kecil kita sampai ke kota besar, ke sekolah yang seperti Miss bilang sekolah impian banyak orang gitu kan. Kamu dengan usaha kamu bisa sampai nanti di sana, Nak. Tetap belajar, tetap gali ilmu kamu, tetap banggakan alma mater kamu. Jangan buat kesalahan, tetap berdoa, tetap selalu berserahlah sama Tuhan. Tidak ada yang tidak mungkin. Jadi selama pendidikan di sana sehat-sehat nanti di sana, karena kan amin orang tuanya tidak akan berjumpa dulu 3 bulan sama anaknya. LDR dulu. Iya. Nanti anaknya tidak ada komunikasi sama orang tuanya 3 bulan. Ya, semoga anak saya sehat di sana, menyelesaikan masa PDK-nya dengan baik, dengan sehat gitu kan. Dan kami akan juga berjumpa lagi nanti setelah 3 bulan. Ya, semoga dia juga setelah itu melanjutkan pendidikan bersekolah di sana bisa sampai tamat selesai dengan nilai yang bagus. Amin. Mudah-mudahan prestasinya juga lebih lagi. Iya, lebih nambah lagi. Mungkin kan ekskul-ekskulnya di sana pasti berbeda juga ya. Lebih banyak lagi ya kalau ada prestasi kamu yang di sini lebih ditingkatkan lagi di sana. Tunjukkan sama, jangan berpuas diri. Iya, jangan berpuas diri. Tunjukkan sama orang, oh, anak Permata Bangsa seperti ini ya. Gitu ya kan, Miss. Iya kan? Karena kan nanti gimana pun juga ini pasti tanya-tanya ini dari sekolah mana. Iya, gitu dari sekolah mana nih? Gitu ya kan, Miss. Benar. Sekarang aja sudah heboh nih ya kan. Iya, benar, udah heboh nih. Bagi tipsnya dong, Ma. Bagi tipsnya dong, Pak. Kok bisa sih gitu kan. Jadi, ya seperti itulah, nggak ada yang tetap percayakan anak kita ke sekolah. Saya dulu tetap mempercayakan anak saya SMP itu di sekolah Permata Bangsa, karena saya yakin dengan pelajaran-pelajaran yang dia dapat itulah jadi bekal dia. Jadi bekal dia untuk, karena saya rasa dari Permata Bangsa juga udah cukup nih ini bekal. Jadi saya tambahin dikit aja dari luar, yang inti-intinya saja. Jadi saya yakin bisa. Jadi terakhir ternyata dia bisa. Gitu. Jadi sudah. Iya, intinya itu tadi ya, Ma, kita yakin dengan apa yang diucapkan oleh anak, ya kan, Ma? Karena memang anak sekarang itu butuhnya keyakinan dan kepercayaan dari orang tuanya. Karena itu kesannya kayak sepele ya, Ma. Terdengarnya kayak apa sih gitu. Tapi itu sangat berarti sebenarnya buat anak-anak gitu kan. Terutama untuk anak di usia Kak Fani sekarang. Karena Miss yakin kalau kita sebagai guru ataupun orang tua sudah menaruh percaya kepada anak pasti akan melakukan yang lebih baik lagi ya, karena dia pasti bakal menunjukkan, oh ini jangan sampai buat mama papa aku kecewa. Aku harus bisa buktiin bahwasannya aku ini bisa. Aku ini memang bisa dipercaya, aku bisa pegang kepercayaan mama papa. Ya kan, Ma? Ya intinya itu tadi, kita pertama harus jadi orang tua yang update ya. Kemudian mau belajar dengan anak, jangan berserah aja ya kan, Ma, tapi kita juga harus hadir, tidak hanya mendukung tapi mendampingi dan hadir membersamai anak. Oke, baiklah, itu saja cuap-cuap jambu ya kalau kata Miss Angel. Antara Miss Habibah dengan Mama Fani. Mudah-mudahan Kak Fani di sana nyaman, juga selalu dikelilingin orang yang positif, dengan guru-guru yang selalu mensupport Fani, karena ini bukan akhir dari perjalanan Kak Fani, tapi justru ini awal. Ya, awal banget ya. Awal sekali. Masih awal sekali untuk
menuju ke sekolah yang lebih baik lagi. Ya harapannya mudah-mudahan ini menjadi cambuk semangat ya Ma buat Kak Fani, supaya Kak Fani bisa membanggakan kedua orang tuanya suatu saat nanti dan bisa menjadi panutan untuk adiknya juga. Dan juga panutan bagi anak-anak Permata Bangsa lainnya dan orang tua Permata Bangsa. Baik, sekian, terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa di PB Podcast selanjutnya. Bye bye.